Di negeri ini, kerja bukan cuma urusan cari duit. Buat banyak orang, kerja itu soal bertahan hidup. Tapi anehnya, meskipun kerja udah kayak napas sehari-hari, sistem dan budaya kerja di Indonesia justru seringkali nyakitin pihak yang paling berjuang, yaitu para pekerjanya sendiri. Coba deh lihat, proses rekrutmen aja kadang udah nggak masuk akal. Lowongan minta orang yang menarik, belum menikah, usia maksimal 25 tahun, tinggi badan sekian, kulit putih, padahal kerjanya cuma nginput data. Sejak kapan kerja butuh standar model? Yang dicari itu staf administrasi, bukan bintang iklan. Tapi karena semua itu dibungkus dengan embel-embel standar perusahaan, banyak orang nelen mentah-mentah tanpa bisa protes. Kalau lu perempuan belum menikah, mungkin dianggap kelebihan, tapi giliran udah nikah dianggap nggak bisa fokus. Padahal status pernikahan nggak ada hubungannya sama performa kerja. Tapi siapa peduli, yang penting citra perusahaan terjaga. Perempuan harus rela diminta pilih antara karir atau keluarga, seolah dua hal itu nggak bisa jalan bareng. Belum lagi masalah fresh graduate. Lowongan bilang lulusan baru boleh daftar, tapi terus dikasih syarat pengalaman 1-2 tahun. Gimana caranya anak baru lulus punya pengalaman? Akhirnya mereka ngelamar sana-sini, ditolak berkali-kali, bukan karena nggak mampu, tapi karena sistemnya emang dibuat rumit. Fresh graduate dipaksa masuk dunia kerja dengan bekal minim, tapi dituntut seolah mereka udah profesional. Kalaupun keterima kerja, siap-siap aja hadapi sistem kerja yang bisa ngisep energi habis-habisan. Banyak perusahaan yang ngarep karyawan serba bisa. Satu orang harus bisa ngerjain kerjaan 5 posisi. Harus bisa jadi admin, marketing, desain, customer service. Bahkan kadang disuruh beresin tugas yang enggak ada hubungannya sama pekerjaannya. Dan ini dibungkus rapi dengan alasan efisiensi. Tapi lu tahu kan apa yang sebenarnya terjadi? Bukan efisiensi, tapi eksploitasi. Karyawan disuruh kerja kayak robot, tapi digaji seadanya. Bahkan ada yang harus kerja lembur terus-menerus, tanpa dibayar. Kalau protes, dianggap nggak loyal. Kalau diam, ya terus disiksa pelan-pelan. Ini bukan lagi soal kurangnya apresiasi, ini soal bagaimana sistem kerja di sini ya, menganggap tenaga manusia itu barang murah. Kondisi kayak gini bikin orang lupa arti kerja sebenarnya. Kerja harusnya jadi ruang buat tumbuh, bukan tempat buat ditekan. Tapi kenyataannya, banyak orang yang merasa terjebak dalam lingkaran yang nggak ada ujungnya. Bangun pagi, kerja seharian, pulang malam, capek, stres, besok ngulang lagi. Semua itu dijalanin cuman buat ngejar gaji, yang bahkan nggak cukup buat hidup layak. Dan yang lebih parah, semua ini dianggap normal. Bahkan udah jadi budaya kerja yang maksa orang buat patuh tanpa bisa bertanya. Budaya yang menuntut loyalitas buta, tapi nggak pernah mikirin kesejahteraan. Kalau lu nggak tahan, tinggal keluar. Gampang, tapi kalau semua orang disuruh keluar, tiap kali ngerasa nggak adil, siapa yang bakal berani perbaiki sistem? Masalah kayak gini bukan cuman soal 1-2 perusahaan. Ini udah jadi masalah struktural. Pemerintah tahu, tapi banyak yang tutup mata. Regulasi ada, tapi penerapannya lemah. Pekerja sering dibiarin berjuang sendiri, tanpa perlindungan yang jelas. Bahkan serikat pekerja pun kadang cuman jadi simbol, nggak punya kuasa buat lawan sistem. Dan tahu nggak, semua ketimpangan ini makin kelihatan saat dibandingin sama negara lain. Di luar negeri, lembur diatur dengan jelas, ada hak, ada kewajiban. Kalau kerja lebih, ya harus dibayar lebih. Tapi di sini, lembur sering dianggap bagian dari loyalitas. Lu kerja lebih, tapi cuma dikasih senyuman. Terima kasih ya, kamu hebat, tapi nggak ada tambahan gaji. Ini bentuk pelecehan terselubung. Dan yang paling bikin sedih, semua ketidakadilan ini udah dianggap biasa,
Udah terlalu lama kita dicekokin kalimat namanya juga kerja. Syukuri aja, yang penting dapat kerja, atau banyak yang lebih susah dari kamu. Kalimat-kalimat itu bukan bikin kuat, tapi bikin kita terbiasa sama penindasan. Lama-lama orang-orang jadi takut buat minta haknya sendiri. Takut dibilang manja, takut dibilang enggak bersyukur, padahal cuma mau hidup layak. Kita semua jadi korban budaya kerja yang kaku dan kejam, yang mutusin nilai manusia dari jam masuk dan pulang, bukan dari hasil dan kualitas kerjanya. Dianggap rajin kalau selalu lembur, padahal itu justru tanda ada yang salah sama sistem. Tapi siapa yang berani bilang itu salah? Kalau dari kecil kita udah diajarin buat jadi pekerja patuh, bukan pemikir kritis. Orang-orang yang pengen istirahat dibilang pemalas, yang pengen waktu buat keluarga dibilang nggak profesional, yang pengen cuti dibilang nggak loyal. Semua harus tunduk sama aturan yang dibuat, tanpa nanya kondisi hidup mereka. Dan giliran burnout, depresi, sakit, perusahaan lepas tangan. Kamu nggak kuat ya? Ya udah, kami cari orang lain aja. Seolah-olah pekerja cuma angka dalam spreadsheet, diganti kapan aja. Padahal di balik tiap karyawan ada cerita hidup yang nggak pernah kelihatan. Ada orang yang harus pulang ke kontrakan sempit, ada yang makan mie instan tiap malam karena gajinya cuma cukup buat bayar utang. Ada yang pura-pura senyum di tempat kerja, padahal hatinya udah remuk karena tekanan yang gak manusiawi. Dan yang lebih parah lagi, semua ini terjadi di tengah janji-janji palsu tentang kemajuan, tentang pertumbuhan ekonomi, tentang bonus demografi. Tapi siapa yang sebenarnya dapat untung dari semua itu? Kaum pekerja? Nggak juga. Yang kaya makin kaya, yang punya kuasa makin besar. Sementara yang kerja keras makin tenggelam. Kita nggak butuh motivasi kosong yang bilang kerja keras nggak akan mengkhianati hasil kalau sistemnya dari awal udah nggak adil. Kita nggak butuh quote inspiratif yang cuma nyuruh sabar. Yang kita butuh adalah perubahan nyata, sistem yang manusiawi, aturan yang ditegakkan, budaya kerja yang menghargai manusia, bukan sekadar angka produktivitas. Kerja itu harusnya bikin hidup lebih baik, bukan bikin kita kehilangan akal sehat. Harusnya bisa kasih ruang buat tumbuh, bukan ngebunuh pelan-pelan. Harusnya jadi bagian dari mimpi, bukan malah jadi penjara yang tiap hari bikin kita ingin kabur tapi nggak tahu kemana. Kalau kamu yang baca ini ngerasa pernah ngelewatin semua itu, tahu rasanya ngerasain sendiri tekanan yang kayaknya nggak ada ujungnya. Kamu nggak sendirian, suaramu penting, ceritamu penting, dan kamu punya hak buat minta yang lebih baik. Bukan cuma buat kamu, tapi buat semua yang datang setelah kita. Buat generasi yang belum masuk dunia kerja, tapi bakal kena dampaknya nanti. Buat anak-anak kita, adik-adik kita, teman-teman kita, supaya mereka nggak tumbuh dalam dunia kerja yang penuh luka, tapi dipaksa bilang, ini biasa aja. Jangan takut buat bersuara, karena diam nggak akan nyelamatin kita dari sistem yang udah rusak. Tapi kalau banyak yang berani ngomong, nuntut, dan minta perubahan, barulah harapan itu bisa tumbuh. Sekecil apapun suara kita, kalau disuarakan bareng-bareng, bisa jadi dentuman keras yang akhirnya bikin orang-orang di atas sadar. Kita bukan mesin, bukan boneka, dan bukan budak. Kita manusia, dan kita pantas diperlakukan sebagai manusia. Capek ya. Aku tahu rasanya tiap hari bangun dengan berat, kerja keras setengah mati, tapi tetap aja dibilang kurang usaha. Disuruh bersyukur, disuruh nerima, padahal dalam hati kamu udah hampir meledak. Kita seringkali dipaksa jadi kuat, tapi gak pernah dikasih ruang buat jujur kalau kita ini lelah. Sistem ini kadang kejam, tapi sayangnya kita malah diminta mencintainya. Padahal kita cuma manusia,
yang butuh istirahat, butuh dihargai, butuh dimanusiakan. Jangan pernah anggap perasaan kamu salah. Jangan biarin orang lain nentuin seberapa layak kamu dihargai. Hidup itu bukan cuma soal bertahan, tapi tentang ngasih makna buat diri sendiri. Jadi, kalau kamu merasa marah, sedih, kecewa, itu wajar. Itu tanda kamu masih hidup, masih punya harapan. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Yuk, kita saling jaga, saling dengar, dan jangan lagi biarin siapapun bungkam suara hati kita.